kabarnya pada sore hari ini? Kembali lagi bersama Jasara Radio DKI Jakarta dalam podcast Ondel-Ondel, obrolan anak JR DKI berakhlak. Nyok, kita yang nonton Ondel-Ondel. Nyok. Nah, pada sore hari ini kami hadir bersama narasumber dari Koalisi Pejalan Kaki dengan Bapak Alfred Sitorus. Nah, langsung aja kita ngobrol sama Bapak Alfred Sitorus. Halo Bapak, selamat sore. Ya, selamat sore. Apa kabarnya nih Pak sore hari ini? Baik sekali dari Jasper. Senang sekali kami dari Koalisi Pejalan Kaki diundang di podcast obrolan anak JR DKI berakhlak di sore hari ini. Terima kasih. Ya, udah siap nih Pak ya untuk ngobrol-ngobrol bareng Jasara Radio DKI ya Pak ya? Pastinya kita akan coba ulik. Oke, siap. Ya, ini Pak Alfred, kita mau tanya-tanya nih, gimana sih sampai ada Koalisi Pejalan Kaki itu sendiri, sejarahnya gimana? Terus apa yang mendasari ya Pak ya hingga adanya Koalisi Pejalan Kaki, dan mulai kapan tuh ada Koalisi Pejalan Kaki Pak? Iya, jadi gini, Koalisi Pejalan Kaki itu sebenarnya kenapa ada di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah para pendirinya Koalisi Pejalan Kaki ini kan sebenarnya latar belakangnya banyak sekali. Ada yang pegawai kantoran, ada yang sebagai konsultan, ada yang urban design, urban planner dan yang lain-lain, dan juga ada dari backgroundnya hukum. Jadi ada banyak sekali, yang ada 7 orang kurang lebih pendirinya Koalisi Pejalan Kaki di 2011 yang lalu, tepatnya di pertengahan tahun ya, di bulan Juli kurang lebihnya. Itu Koalisi Pejalan Kaki berdiri ya, diawali di kawasan Kota Tua. Jadi melakukan kampanye keselamatan ya, berkeselamatan, bicara bahwa trotoar untuk pejalan kaki, jangan parkir di atas trotoar, karena memang demi keselamatan para pejalan kaki itu sendiri. Namun dalam perjalanannya di tahun 2012 ada rentetan insiden. Kalau teman-teman Jasper ini masih ingat kasusnya Apriani yang menabrak yang di Tugu Tani ya? Oke. Itu menjadikan momentum ketika Koalisi Pejalan Kaki di 2011 melakukan kampanye pertama terkait dengan keselamatan bagi para pejalan kaki. Terus ada momentum kejadian itu di 22 Januari tepatnya, dan kita mendeklar bahwa KPK ini harus dikembangkan untuk di beberapa kota, dan saat ini KPK itu kami sebutnya KPK. Oke, KPK, Koalisi Pejalan Kaki ya. Jadi bukan KPK, itu nanti berbeda konotasinya. Jadi ketika ini saat ini ada di 11 kota kabupaten di Indonesia. Oh, udah ada tersebar di kota-kota lain. Betul. Jadi tidak hanya di Jakarta hanya central base-nya saja gitu. Jadi Koalisi Pejalan Kaki sudah tersebar, yang memang isunya adalah bagaimana gerakan upaya bicara keselamatan pejalan kaki, itu yang pertama. Yang kedua adalah kami mendorong adanya perbaikan revitalisasi infrastruktur trotoar untuk bisa memproteksi para pejalan kaki. Kebanyakan kota kabupaten di Indonesia ini, terutama di Jakarta, masih banyak trotoarnya yang belum terbangun secara baik ya, secara maksimal. Namun progresnya ada setiap tahun, kurang lebih 100 km kan. Padahal target Jakarta itu membangun trotoar untuk memproteksi keselamatan bagi para pejalan kaki itu 2.600 km targetnya DKI Jakarta. Namun sampai saat ini kurang lebih baru 400 km yang terbangun. Jadi masih ada 2.200 lagi sisa trotoar yang masih belum terbangun dengan layak, aman, ramah bagi semua orang penggunanya, baik itu disabilitas, lansia, ibu-ibu pengguna stroller ya. Yang terutama adalah yang paling jarang disentuh adalah perempuan yang menggunakan high heels yang sedang berjalan kaki. Iya, benar. Jadi kan kadang mager ya cewek-cewek yang pakai high heels kalau berjalan kaki ya, jadi nggak ramah untuk pejalan kaki. Betul. Ya, jadi sampai sedetail itu kami mengkampanyekan bahwa betapa pentingnya ruang bagi para pejalan kaki, yang dimana kota ini mau mengarah kepada kota yang walkable.
walkable city. Okay. Jadi kota yang dimana kotanya itu meramahkan para pejalan kaki dengan fungsi trotoarnya tadi. Jadi ada walkable city, ada walkability city, jadi macam-macam penyebutannya. Tapi bagaimana kota Jakarta ini sudah mulai mengarah ke walkable city, di mana fasilitas trotoarnya dan juga penyeberangannya dibuat seramah mungkin. Ada zebra cross dengan pelikan, ada JPO dengan pakai lift supaya orang semua bisa mengakses. Iya, Jadi benar. tidak hanya orang yang masih sehat bugar yang bisa mengakses JPO yang cukup tinggi, tapi pengguna disabilitas juga, tunanetra, pengguna kursi roda itu juga bisa mengakses menyeberang di JPO. Jadi hal-hal seperti ini juga memang perlu ditiru oleh kota-kota lain yang memang masih belum maksimal semuanya, namun ada progres. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya sampai saat ini Koalisi Pejalan Kaki mengkampanyekan dan mengadvokasi setelah para foundernya Koalisi Pejalan Kaki ini dulunya merupakan inisiatornya Car Free Day. Awalnya itu karena dulu itu para foundernya ini ngurusin pencemaran udara ya di Jakarta. Oh, kita kampanye pencemaran udara, oke. Dan kita lihat bahwa Car Free Day ini kan pesannya di kota-kota lain sudah mulai jalan ya, sudah jalan ya, di semua kota sudah ada. Dan kami pikir pesannya Car Free Day ini sudah sampai ke masyarakat. Nah, bagaimana terkait dengan keselamatan para pejalan kaki, di mana masyarakat perkotaan itu kan jadinya begini, kita berjalan kaki itu bukan menjadikan moda yang paling utama sebenarnya, tapi dia menjadikan feeder kalau kita mau menggunakan angkutan umum. Benar. Jadi kalau kita mau first and last mile-nya itu berjalan kaki atau bersepeda, mau menggunakan angkutan umum, datang ke halte, minimal radius 300 meter sampai 500 meter itu harus terwadahi fasilitas trotoarnya yang memang ramah. Jadi kita datang ke halte itu nggak mager. Aduh, gimana ya? Akhirnya orang mencari pragmatisme gitu ya, untuk ya udah mending naik online saja, padahal masih ada niatan untuk menggunakan angkutan umum dan bisa mengurangi polusi udara. Jadi di situ. Jadi kadang kita tuh kayak mager gitu ya Pak, Betul, ya, kalau betul. secara fasilitasnya Betul, aja itu betul. nggak bagus untuk si Ya. pedestriannya itu ya. Betul. Dan ini Pak Alfred, kalau sebenarnya sih fasilitasnya itu apa sih umumnya yang memang harus ada untuk bagi para pedestrian itu apa aja sebenarnya? Jadi gini, fasilitas umum? Fasilitas yang diatur oleh pemerintah di kita itu menurut Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa di undang-undang tersebut hanya pejalan kaki yang mempunyai hak dan kewajiban. Para pengendara sebutannya kewajiban karena para pengendara itu punya privilege untuk menggunakan kendaraannya dan memiliki proteksi lebih di luar pejalan kaki. Makanya yang ada hak itu hanya disebut pejalan kaki karena dia utuh sebagai manusia. Kalau berkendara kan dia punya proteksi, pakai seat belt, ada airbag, macam-macam lah, ada double proteksi lah bagi para pengendara yang memang sudah didesain. Tapi kalau pejalan kaki, proteksinya pejalan kaki itu cuma tertib dan disiplin kalau dia mau selamat. Hanya itu. Iya benar. Kalau nggak itu kan nggak ada, kan pejalan kaki nggak mungkin pakai helm berjalan kaki. Jadi pejalan kaki itu kalau mau selamat dia harus tertib, harus disiplin. Hanya itu proteksinya. Dan yang proteksi kedua adalah dia diproteksi oleh infrastruktur berupa yang diatur di Undang-Undang Lalu Lintas itu berupa trotoar, jembatan penyeberangan, zebra cross, TPO. TPO itu terowongan penyeberangan orang. Terowongan penyeberangan. Kalau di Ya. Jakarta udah ada ya? Sudah ada, di Kota Tua itu sudah ada. Jadi di Cawang itu ada, jadi ada jalan, benar. tapi dia lewat. Itu sebutannya adalah TPO, terowongan penyeberangan orang. Jadi kalau kita masuk di stasiun KRL sekarang itu, KAI membangun yang namanya TPO, terowongan penyeberangan. Jadi tidak lagi lewat JPO, tapi sebutannya TPO, terowongan. Tadi itu diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi sebenarnya diatur. Diatur, ada aturannya itu. Jadi itulah sebenarnya hak dan kewajiban yang memang menjadikan poin-poin yang memang infrastruktur yang harus dibangun oleh pemerintah untuk memproteksi pejalan kaki agar nyawanya selamat. Jadi kalau tanpa itu
itu kemungkinan besar itu para pejalan kaki ada kemungkinan itu bahaya mengintai ketika infrastruktur ini tidak terbangun dengan maksimal seperti itu. Ya, kalau selain tadi kan katanya aturan tentang pejalan kaki itu sendiri tadi ada di Undang-Undang Lalu Lintas ya, Pak? Ya. Selain itu ada nggak sih aturan lainnya untuk para pejalan kaki ini sebenarnya? Turunannya itu sebenarnya ada di Permen PU ya, nomor 13 Permen PU tentang pedoman pelaksanaan pembangunan fasilitas pejalan kaki di perkotaan. Itu pedoman untuk membangun trotoar, JP, zebra cross, dan itu diatur secara detail di sana. Jadi itu turunan dari Undang-Undang Lalu Lintas dan juga Undang-Undang tentang Jalan nomor 34 ya. Undang-Undang tentang jalan. Tentang jalan. Berarti aturannya tadi ada Undang-Undang nomor 22 tentang Ya. lalu lintas, kemudian Betul. Undang-Undang tentang pejalan ya. Prasarana dan sarana. Prasarana dan sarana jalanan ya. Sarana dan prasarana pejalan kaki di perkotaan. Pejalan kaki di perkotaan, kemudian turunannya Permen PUPR. Permen PUPR dan juga Undang-Undang 34 tentang jalan yang sekarang sudah direvisi jadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang jalan. Itu ada undang-undang. Sebenarnya berarti banyak ya Pak ya Banyak, aturan-aturannya sendiri betul. untuk para pejalan kaki Betul. supaya para pejalan kaki itu bisa merasa aman gitu ya. Nyaman, terproteksi. Nyaman, terproteksi. Nah, kalau tadi kan kalau saya dengar dari yang udah Bapak sampaikan nih Pak Alfred, tujuannya apa sih ada koalisi pejalan kaki? Salah satunya tadi adalah untuk menjadikan kota-kota itu jadi kota yang walkable city gitu ya. Selain itu ada tujuan lainnya lagi nggak sih Pak? Tujuannya lainnya sebenarnya gini, bagaimana kota-kota lain itu memiliki willingness ya untuk memberikan perhatiannya untuk bagaimana memproteksi pejalan kaki di kotanya masing. Kalau di kota besar seperti Jakarta tentunya sudah ada regulasinya, pergubnya sudah ada, aturannya sudah ada, tapi lagi-lagi kita masih berharap dari pemerintah pusat sampai daerah itu memiliki ruh yang sama untuk memberikan perhatian. Kan ini kan masih belum nih ya, masih belum sama perhatiannya karena memang skala prioritasnya berbeda-beda. Benar. Nah itu. Yang kedua adalah bagaimana resistensi para pejalan kaki yang setiap hari terjadi di jalan raya, hadirnya penegakan hukum. Itu salah satunya. Ya, jadi ketika penegakan hukum jadi fasilitasnya pejalan kaki itu sangat penting untuk memberikan ruang rasa aman bagi para pejalan kaki. Yang berikutnya adalah eksekutif dan legislatif memberikan kemauannya, bahkan kemauan politiknya untuk menganggarkan agar membangun infrastruktur trotoar ini terlaksana di kota kabupatennya termasuk Jakarta. Terutama Jakarta. Jakarta itu kurang lebih 200 sampai 300 miliar untuk membangun trotoar setiap tahun. Gitu. Jadi ada kemauannya dari kotanya agar terwujud tadi walkable city. Nah, dengan adanya itu adanya shiftingnya, push and pull. Jadi bahasanya sekarang ini push and pull, bagaimana memindahkan manusianya dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Jadi kita bukan memindahkan kendaraan, tapi memindahkan manusianya yang datang dari Jabodetabek, dari Jabodetabek ke Jakarta itu dengan menggunakan angkutan umum yang ramah, aman, tidak ada copet, tidak ada rampok, dan yang tidak ada pelecehan seksual terutama. Jadi kita berkeyakinan ketika angkutan umum ini sudah terbangun dengan baik, terintegrasi, terkoneksi gitu ya, dengan adanya angkutan umum seperti KRL, Transjakarta, Jaklingko, MRT, LRT, dan juga nanti terakhir ini ada LRT Jabodebek gitu ya. Yang panjang banget itu ya Pak ya. Dari Cibubur sampai ke Jakarta dan juga dari Bekasi, Cikarang sampai ke Jakarta, semua itu sudah terintegrasi. Kita bisa memindahkan manusianya ya, yang mau bekerja ke Jakarta dan juga pulang ke tempatnya masing-masing. Jadi bukan kendaraan yang kita pindahkan, tapi manusianya. Tapi dengan catatan semua harus selamat. Yang paling penting. Kalau dari Jasa Raja sendiri itu kita memang suka, kita mencatat itu memang cukup banyak Pak, yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas itu adalah pejalan kaki, yang mana menjadi salah satu lingkup penjaminan Jasa Raja adalah para pejalan kaki yang tertabrak oleh kendaraan, gitu Pak. Dan kalau dari koalisi pejalan kaki sendiri gimana nih Pak, menyikapi banyaknya korban-korban kecelakaan lalu lintas khususnya untuk pejalan kaki? Ya. Koalisi pejalan kaki pernah membaca buku yang dirilis oleh Jasa Raja. Dan di situ ada kurang lebih 17
17.000 penerima santunan. 17.000 kurang lebih ya, 17 sampai 35.000 atau 17.000. Kami masih tetap mengutip itu sampai saat ini karena itu digolongkan sebagai pejalan kaki, baik itu pengguna gerobak dan yang lain karena dia tidak bermotor. Jadi itu sangat banyak sekali ya yang memang terjadi laka antara para pejalan kaki dengan para pengendara. Jadi itu dihimpun di salah satu bukunya Jasara Harja, saya baca betul sampai komplit gitu, dan dikelompokkan dengan itu. Koalisi pejalan kaki banyak sekali melakukan pendampingan sampai Jasara Harja menurunkan klaim Jasara Harjanya. Sebutannya bukan asuransi tapi tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ya dari negara melalui Jasara Harja. Jadi sampai saat ini koalisi pejalan kaki mendampingi banyak korban ya, agar sampai itu diberikan kepada yang berhak. Tetapi harapan kita bahkan adalah bukan hanya menurun ya Pak, tapi tidak ada zero ya bahkan ya. Mungkin tadi ya dengan adanya menjadi walkable city ya, jadinya betul, lebih aman dan nyaman betul, untuk para pengguna jalan kaki. Salah satunya. Nah, kalau Pak Alfred ini saya juga suka dengar nih, ada kebijakan car centric dan car dependence. Itu gimana tuh Pak? Boleh di-share nggak? Jadi gini, kalau car centric itu kan bicara kotanya. Kotanya itu mau diarahkan, kotanya itu kalau bicara car centric ya. Bicara car centric itu kan bagaimana kotanya itu pilihannya ada dua. Kotanya itu mau diarahkan untuk lebih kepada public base transportasinya, atau car centric itu adalah kotanya itu semuanya bergeraknya dengan kendaraan, mau kemanapun pakai kendaraan. Car centric itu car centric. Jadi kotanya itu kotanya keseluruhan. Jadi car centric bahwa ini kotanya ini semuanya layanannya semua kendaraan pribadi gitu. Jadi itu adalah kota yang memang arahnya itu sebagai car centric. Kalau yang satunya lagi itu adalah ketergantungan. Bicara ketergantungan ketika, jadi gini, ketergantungannya itu ada dua aspek ya. Yang pertama ketika orang belum merasa nyaman menggunakan angkutan umum dari point to point. Kan kita mau menghadirkan angkutan umum itu sebenarnya harus menyamakan bagaimana mereka menggunakan kendaraan pribadi. Pakai AC, nyaman dan yang lain-lain. Kita harus samakan mereka itu di kendaraan pribadinya dengan angkutan umum. Dengan menggunakan, karena menggunakan angkutan umum dengan kendaraan pribadi itu kita bicara push and pull harus rasional. Gitu. Jadi ketika mau ayo dong menggunakan angkutan umumnya nggak ber-AC, banyak copet, ya orang pasti akan tinggalkan itu angkutan umum karena nggak rasional bagi mereka. Karena apa? Yang pertama waktu tempuh, yang kedua wasting time. Karena dia sudah menghitung yang namanya travel time-nya dia dari rumah sampai ke tempat kerja, berapa lama yang harus saya habiskan waktu menuju tempat saya bekerja atau tempat tujuan saya. Ketika bagi dia tidak rasional, walaupun diminta selalu ayo gunakan angkutan umum, bagi warga tidak rasional melihat itu, bahkan dia berhitung tuh bicara pengeluaran menggunakan angkutan umum terus dimix dengan ojek dan yang lain-lain, wah lebih besar setiap hari. Akhirnya yaitu tadi yang cars dependent, akhirnya mereka mengambil sikap yang pragmatis, ya sudah saya pakai kendaraan pribadi karena mereka masih berhitung bahwa masih lebih cepat dan lebih nyaman saya menggunakan kendaraan pribadi saya ketimbang angkutan umum. Nah, di DKI Jakarta kan sudah mulai berubah nih, kemana-mana menggunakan bis yang cukup besar, nyaman dan yang lain-lain. Tingkat pelecehan sangat minim juga gitu ya, walaupun ada beberapa masih terjadi gitu ya. Dan juga rute-rutenya cukup banyak gitu. Jadi baik itu Jaklingko, Transjakarta, MRT, LRT sudah mulai terbangun. Jadi di sini sekarang mulai ada metode yang namanya push and pull tadi gitu ya. Jadi untuk bisa memindahkan orangnya menggunakan angkutan umum, bukan memindahkan kendaraannya dari rumahnya ke parkiran. Nah itu yang bedanya di situ. Jadi car centric-nya tadi bicara bahwa kotanya itu mau mengarahkan kotanya itu mau kemana nih, car centric atau ke public transportation centric gitu. Jadi itu kalau car centric ya semuanya kota ini ya berjalan dengan kendaraan gitu. Jadi nggak perlu bangun trotoar, nggak perlu bangun jalur sepeda, nggak perlu bangun jalur BRT.
nggak perlu bangun MRT dan yang Jadi lain. semuanya pakai kendaraan Semuanya pakai kendaraan gitu ya, pribadi Pak, aja. ya? Jadi itu bicaranya bahwa city car centric kan. Jadi dia kotanya itu diarahkan untuk semuanya berkendaraan. Jadi baik itu berkendaraan pribadi, yang utamanya kendaraan pribadi. Nah, dengan dependensi tadi kan ketergantungan sudah. Jadi ketergantungan. Jadi mau kemana pun dia sudah bingung. Kalau di Jakarta itu sendiri gimana Pak? Kebijakan yang kira-kira pas atau kebijakannya kan dalam dua periode ini kan sebenarnya sudah mulai mengarahkan bahwa ke berorientasi transit ya, TOD ya, transit oriented development. Jadi semuanya itu moda-moda yang sudah terbangun sekarang ini sudah mulai diintegrasikan, baik itu LRT, MRT, Transjakarta dan yang lain, KRL sekalipun sudah mulai dibangun TOD-nya. Jadi sudah mulai agak berubah haluan nih bahwa car centric-nya sudah mulai ditinggalkan, namun tetap belum terkalahkan sebenarnya. Tidak belum terkalahkan karena memang belum settle semuanya yang sudah terbangun, karena TOD-nya itu ya masih memang belum 100% ya, baru beberapa simpul-simpul yang sudah terbangun. Namun kalau bicara satu kota kan kita harus bicara semua kan. Jadi tidak hanya bicara Sudirman Tamrin, Gatot Subroto. Kalau itu kayaknya udah mulai proper lah ya, Pak, ya, kalau wilayah itu. Tapi kan kita bicara DKI Jakarta, keseluruhan kota harus menikmati hal yang sama, nggak hanya di pusat jantung ibu kota seperti Kuningan, Sudirman Tamrin sampai ke kota tua. Jadi harusnya semua. Itu sebenarnya yang perlu dibenahi terkait dengan transit oriented development dengan membangun moda transportasi yang memang berorientasi transit gitu, dengan membangun public transportasi baik itu berbasis rel ataupun berbasis jalan raya, yaitu bis, angkot dan yang lain. Tapi sekarang memang sudah banyak ya Pak ya pembangunan khususnya di Jakarta itu sendiri ya Pak ya, yang transit oriented tadi itu ya Pak ya. Nah, kalau bicara dalam walkable city kembali lagi nih Pak, sebenarnya kalau Jakarta sendiri benchmarknya ke kota mana sih sebenarnya? Kayak mungkin dream city-nya yang nyaman untuk pedestrian itu sebenarnya di mana tuh? Kalau yang paling dekat kalau kita benchmarknya itu kalau bicara ke kawasan Eropa terlalu jauh lah. Yang dekat saja benchmarknya itu di Singapura, ada Orchard Road ya. Selalu bilang bahwa Sudirman Tamrin itu sudah mirip Orchard Road gitu ya. Kurang perbelanjaannya aja Pak ya. Iya, karena sebenarnya bukan kurang perbelanjaannya. Betul. Seluruh gedung-gedung di sepanjang Sudirman Tamrin itu harus mengaktifkan yang namanya front aktif. Front aktif itu gimana? Front aktif itu jadi gini. Jadi pejalan kaki itu nggak hanya ketemu lagi sapam, tembok, setiap gedung. Jadi kita harus mulai ada, sekarang itu Sudirman Tamrin sudah mulai ada security, tembok, ada kafe. Betul. Gitu ya? Jadi enak gitu ya Sudah mulai ya. ya. Jadi sebenarnya front active itu sebenarnya yang bagian dari membangun ekosistemnya pejalan kaki di sebuah perkotaan. Jadi harus ada circular ekonominya juga yang terbangun ketika trotoar ini juga terbangun. Jadi gedung dengan trotoar itu jangan dipisahin gitu. Jadi dengan saya sangat senang ya begitu tadi masuk ke gedung ini, itu bukan gedung seperti Shell yang tinggi gitu. Jadi dia sudah mulai membuka gitu. Jadi kita bisa melihat si lobi gedungnya itu seperti apa sih. Nah kalau di gedung-gedung kebanyakan gedungnya sudah berapa tingginya, temboknya, terus akses pejalan kakinya bingung mau lewat mana. Banget ya, sebelah mana, Betul. kayak didiskriminasi nggak sih Pak pandangan? Yang ada itu kan gate kendaraan. Padahal yang bergerak itu kan manusia yang paling banyak keluar masuk. Setuju Pak, setuju. Kadang kan kita perhatiin juga tuh di gedung-gedung itu yang kendaraan mobil katakanlah itu dia tempatnya yang center banget, sementara pejalan kaki yang jauh di ujung-ujung gitu. Disitulah terlihat ketika Stanford University melakukan kajian di ratusan negara dan ketemu bahwa Indonesia adalah negara yang paling malas berjalan kaki. Ya, itu saya sering banget dengar bahwa katanya Indonesia itu negara yang paling malas jalan kaki. Jadi sebenarnya kalau yang malas itu sebenarnya warga perkotaannya.
kalau dilihat kajiannya, tapi banyak sekali orang Indonesia masih tinggi jumlah langkahnya hariannya. Nah, yang paling rendah itu adalah warga perkotaan memang. Warga perkotaan karena memang mobilitasnya tinggi, tapi mobilitasnya itu berkendara, ya. Jadi bukan mobilitasnya berjalan kaki ataupun bergeraknya itu. Jadi kita sebutnya adalah mobility, gitu. Mobility bukan bukan berkendaranya, gitu. Jadi mobility-nya dengan apa? Nggak masalah, kita tidak anti dengan kendaraan, tapi bagaimana bijak, ya. Bijak itu di mix saja, nggak apa-apa. Seperti saya mix menggunakan angkutan umum, sepeda dengan angkutan umum lainnya, menggunakan trotoar, berjalan kaki, kan itu bisa dilakukan. Terutama kawasan-kawasan yang memang sudah terbangun transportasinya, trotoarnya, ada namanya persil setiap gedung dengan gedung yang lain itu memang harus dibuka agar orang ketika hujan dan yang lain-lain itu orang tidak kena cipratan air di trotoar, tapi mereka bisa melalui persil tembok gedung yang memang sudah dibuka ruangnya. Jadi itu yang memang kalau di Hong Kong benchmarknya itu mereka persilnya tidak dibuka, tapi basementnya semuanya antar gedung itu sudah connecting. Jadi orang semua berjalan kaki kalau snow atau winter itu orang tidak berjalan kaki di trotoar, tapi di bawah. Nah, mereka tetap berjalan kaki karena sudah terkoneksi, terintegrasi antara gedung dengan gedung yang lain, atau apartemen satu dengan apartemen lain dan tembus ke supermarket. Jadi orang sudah berjalan kaki. Jadi warga Hong Kong itu paling tinggi. Ramai ya Pak ya? Paling tinggi, tingkat berjalan kakinya mereka paling tinggi. Oh, justru paling tinggi? Paling tinggi negara di Eropa? Bukan Hong Kong. Karena memang mereka punya alternatif akses ketika mereka punya winter, snow dan yang lain, mereka tetap bergerak di bawah, dan itu tingkat langkahnya mereka itu per harian itu di atas 7.000-an, Mas. Ya itu kembali tadi, berarti karena mungkin salah satu faktornya nyamannya ya Pak. Nyaman, dan kalau saya selalu bilang bahwa ketika struktur sudah terbangun, maka kultur juga pasti ikut terbangun. Betul. Setuju. Kalau struktur udah terbangun, kultur pasti akan ikut ya, mau nggak mau ya, benar-benar. Nah, Pak Alfred, sebenarnya masih banyak banget nih yang mau kita bahas, yang mau kita tanya ke Pak Alfred, karena memang menarik ternyata ya, sampai sejauh itu ya, KOPK ya Pak ya, tadi bisa memikirkan bagaimana sih caranya supaya masyarakat Indonesia ini, khususnya kota Jakarta itu dia nggak mesti rajin jalan sih, tapi lebih balance ya, mix antara penggunaan kendaraan dengan jalan kaki. Untuk pejalan kaki diberi tempat yang aman, nyaman ya Pak ya, untuk warga kota Jakartanya sendiri. Betul. Dan kami juga dari KOPK ya berterima kasih ke Jasara Harja, baik itu di beberapa daerah dan juga DKI Jakarta, yang selalu pas respon ketika kami melakukan pendampingan kepada korban pejalan kaki yang terkena laka, gitu ya. Dan tidak lebih dari 24 jam itu sudah clear klaimnya, gitu ya, terkait dengan tanggung jawab sosialnya oleh negara melalui Jasara Harja yang kami dampingi, ya, tidak memuji-muji, tapi ini kami rasakan sendiri dan kami identifikasi sendiri, gitu ya. Setiap laka yang melibatkan pejalan kaki yang kami advokasi dan dampingi. Jadi itu, tapi saya juga kaget mendengar bahwa udah hitungannya sekarang sudah mulai sampai jam, gitu ya, tidak lagi dalam sehari. Ya, semoga nanti kami coba mendapatkan nanti kalau memang bisa setengah hari sudah clear dengan ahli waris dan yang lain-lain, yang terutama memang yang bersinggungan dengan para pejalan kaki. Saya kira itu. Terima kasih. Ya Pak, berarti tadi ya Pak Alfred bahwa kembali lagi pejalan kaki itu modalnya hanya tertib dan disiplin, udah itu aja ya Pak ya. Harapannya sih bukan cuma menurun, tapi udah nggak ada lagi angka kecelakaan untuk pejalan kaki. Jadi gimana caranya kita sama-sama berbenah demi kota Jakartanya yang lebih baik, khususnya untuk pejalan kaki, jadi lebih ramah pejalan kaki. Pak Alfred, terima kasih banyak waktunya Pak Alfred sudah bersedia untuk bergabung di acara podcast Ondel-Ondel Jasara Harja DKI. Kita bisa ketemu lagi lain waktu nih ya Pak ya, untuk ngobrol-ngobrol. Silakan, kami akan hadir. Ya, dari Pak Alfred mungkin ada kalimat penutupnya nih Pak sebelum kita mengakhiri podcast pada sore hari ini. Ya, kami
Yang terakhir dari Koalisi Pejalan Kaki mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Jaspren DKI Jakarta yang sudah mengundang di podcast ini, obrolan anak JR DKI Berahla gitu ya. Di sini kami sudah kita coba sama-sama tetap berkolaborasi, dan di mana kota ini sudah mulai membangun ekosistem transportasinya, dan kita berharap angka fatalitas, angka kecelakaan dan yang lain-lain itu bisa terkait dengan para pejalan kaki bisa menurun, di mana ini bisa melihat bahwa kota Jakarta sudah mulai mengarah ke kota yang walkable city, dan kita berharapkan bahwa semua multi stakeholder itu bersama-sama ketika kita bicara keselamatan di jalan raya, tidak hanya kendaraan bermotor, namun ada pejalan kaki, pesepeda, pemotor, pemobil, pengguna angkutan umum. Itu kita sama-sama mengedukasi terkait dengan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Dan kami dari Koalisi Pejalan Kaki berterima kasih untuk bisa kita menyebarkan virus keselamatan kepada seluruh masyarakat. Virus keselamatan kepada masyarakat Indonesia ya Pak ya. Ya sekali lagi terima kasih Pak Alfred. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya Pak ya selama podcast ini. Nah Jasmine, itu dia tadi podcast Ondel-Ondel, obrolan anak JR DKI Berakhlak pada sore hari ini, dimana kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih tentang keselamatan berlalu lintas khususnya untuk pejalan kaki dengan Koalisi Pejalan Kaki. Sampai ketemu di podcast Ondel-Ondel selanjutnya. Podcast Ondel-Ondel, nyok kita nonton ondel-ondel. Selamat sore Jasmine, sampai jumpa. Terima kasih.